إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. له الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alqalani ba'ake sapa Allah fil ardi ing dalem bumi rawasia ing pira-pira gunung, jibalan tegese pira-pira gunung, sawabita pira-pira kang tetep, la tamida drapun yentoh ora obah-obah, apa ardi taharraka tegese obah-obah apa ardi bikum kelawan sira kabeh. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah fiha ing dalem ardi anharun ing pira-pira bengawan. Jadi ketika dulu segala sesuatu itu tidak ada, ya, segala sesuatu itu tidak ada, nihil semua, kosong. Setelah kekosongan itu Allah membuat suatu makhluk yang namanya dukhon, ya. Itu setelah prosesi terpancarnya nur Nabi Muhammad, ya. Jadi adanya makhluk itu pertama nurnya Nabi Muhammad dulu. Jadi pertama kali Allah Ta'ala ciptakan makhluk itu namanya nur Nabi Muhammad SAW. Dari nurnya Kanjeng Nabi itu nanti ada ruh bumi, roh langit, roh matahari, roh malaikat, roh menungso, ya. Doa waktu malam-malam itu, roh geni, roh wesi, roh banyu, roh watu, roh jin, roh menungso, ya kayak gitu. Pertama kali dari nur Kanjeng Nabi itu muncul. Jadi Allah mengeluarkan nurnya. Nurnya Allah itu ya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Kanjeng Nabi ada roh manusia, ada roh bumi, roh langit, roh matahari, dan semuanya itu. Ya termasuk nanti dari rohnya malaikat ada yang rohnya dari benar-benar cahaya Kanjeng Nabi ya, jadi malaikat, semua malaikat itu ada dari cahayanya neraka, ya nanti jadi iblis itu, malaikat Azazil itu, dan anak cucunya itu. Itulah. Kemudian dari pancaran Kanjeng Nabi juga Allah Ta'ala ciptakan namanya makhluk yang bernama asap, ya, asap, ya. Segala sesuatu itu sebelum bumi tercipta asap dulu. Asapnya kayak gini nih, praktekkan, kebul-kebul. Segala sesuatu itu dari asap. Makanya Abah suka membakar asap itu, kita mengenang segala macam awal penciptaan itu dari kayak gini, pegel-pegel gini, ya. Dari asap inilah kemudian Allah Ta'ala ciptakan bintang, matahari, bumi, ya. Pertama Allah Ta'ala ciptakan bumi bulat, ya, oval, ya, kosong-song, ya. Kemudian Allah Ta'ala mulai menggambarnya, ya, ada sungai-sungainya, ada. Kemudian mulai diisi dengan air, gerak-gerak ini, goncang-goncang ini apa nih? Bumi, ibaratnya ini bumi nih, goncang-goncang ini. Supaya tidak goncang-goncang Allah Ta'ala taburkan, ya. Ditaburi sama Allah, ya. Ditaburi kerikil-kerikil yang kelak kemudian itu menancap di bumi-bumi itu.
Bumi kan saya goyang-goyang ya. Kemudian ditancepin paku, paku itulah kelak yang akan menjadi gunung. Sehingga bumi diem berputar pada porosnya. Singa. Ya, itulah bumi tercipta dulu gerak-gerak, kemudian Allah Ta'ala menciptakan gunung menjadi sawabit. Nah, dari gunung-gunung itu juga Allah Ta'ala alirkan air-air ya dan lain sebagainya. Ada air, ada lautan, ada sungai dan lain sebagainya itu. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta yang bernama bumi. Kan Naili kayak sungai Nil ya. Wasubulanan pira-pira dalan turuqan tegese pira-pira dalan. La'allakum menawa sira kabeh iku tahtaduna. Padha oleh pitutur kabeh. Allah Ta'ala ciptakan sungai. Ana sungai Bengawan Nil ya. Ada Bengawan Solo, ada sungai Amazon, ada sungai Efrat, ada sungai Tigris ya. Ya. Ada Mesopotamia, ada apa lagi? Sungai-sungai di dunia ini. Sungai Amazon, Bengawan Solo, ada sungai apa? Sungai apa lagi? Kapuas ya. Ada sungai ono Kali Muria bareng. Ya enggak? Ono Kali Gunung Gambir ya. Iya, itulah Allah Ta'ala ciptakan berbagai macam sungai supaya manusia menjadi bisa mendapatkan aliran air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari gunung, dari mana-mana itu. Wa bin najmi lan kelawan lentang-lentang bimaknan nujum, kelawan nganggo maknane pira-pira lentang. Hum utawi nas iku yahtaduna oleh pituduh sapa nas ilat turuqi maring pira-pira dalan wal qiblati lan arah kiblat bilaili ing dalem waktu wengi. Jadi andai kata umpamanya bumi ini enggak ada jalan, kita kalian bisa bayangkan ya. Orang ono jalan lintas, gak ono jalan poros, gak ada jalan transmigrasi. Kira-kira kalau bumi ini nggak ada jalan kira-kira gimana? Kamu bisa pulang gitu ke rumah kamu ke Surabaya, kira-kira bisa pulang nggak? Pokoknya Allah Ta'ala tidak ciptakan jalan ya. Maka Allah Ta'ala ciptakan dulu pertama jalan setapak ya, terus jadi jalan kampung, terus jadi jalan desa, sampai sekarang jadi jalan provinsi, jadi jalan besar itu. Itu sebagai manusia supaya bisa tahu arah. Ana lor, ana kidul, ana wetan, ana kulon. Ada west, east, west, north, south ya. Itu arah-arah. Ada arah selatan, ada arah timur ya. Ada west, east, north, south ya. Ada arah utara dan sebagainya. Itu adalah hikmah Allah menciptakan segala. Hikmah Allah menciptakan jalan dan arah-arah. Anu to paman mengkotai sapa sapane wong iku ya khluqu dadake sapa man huwa utai man iku Allahu Allah. Iku kaman kaya berhala la ya khluqu kang ora dadake sapa man. Wa huwa utai man iku alas namu pira-pira berhala. Iku alas namu pira-pira berhala. Haitsu tasyrakuna sekirane padha nyekutuake sapa sira kabeh ya ing asnam ma'ahu saratane Allah fil ibadati ing dalem ibadah la ora ana ta fala tadzakar mongko ora padha ngalap pitutur sira kabeh. Maka mindset pikiran itu harus diambil. Orang bisa mengenal Tuhan itu afala tadzakkaru. Kalian berpikir enggak? Dulu ada orang nyembah kali ya seperti orang Nil, di samping nyembah Fir'aun mereka juga
nyembah Sungai Nil disembah-sembah gitu. Kemudian orang Mekah zaman dulu nyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Mereka mengatakan mau manusia itu masalahnya banyak, berarti Tuhannya juga harus banyak. Usahanya pokoknya dia ternak kuda, ya bikin Tuhan untuk kuda, ya entah apa kayak apa patung apa. Dia bersawah, ya bikin Tuhan untuk sawah. Dia ahli jual beli makanan misal, ya beli Tuhan untuk makanan. Mamanya pekerjaannya ada 50 ya Tuhannya 50 gitu. Masalahnya 20 ya Tuhannya 20. Itulah orang-orang kafir Mekah pada waktu belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu masalahnya banyak, Tuhannya juga banyak. Makanya waktu perjanjian Hudaybiyah, dalam isi perjanjian Hudaybiyah itu di situ ada banyak poin yang dirasa oleh Umar, Abu Bakar, Utsman, Zaid bin Khalisah, mengatakan bahwasanya ya Nabi, ini adalah poin yang merugikan kita. Kenapa engkau menandatangannya? Kenapa engkau menyetempelnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan enggak, ini semua karena wahyu Allah. Maka Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah itu kan suatu perjanjian di gerbang kota Mekah yang diajukan oleh Khalid bin Walid pada waktu itu, ketika dia belum Islam gitu. Dan salah satu poin isi dari perjanjian Hudaybiyah itu, orang-orang Islam jika memasuki kota Mekah maka dia tidak boleh memakai agama Islam sebagai identitas kepercayaannya. Dia harus melepaskannya. Tapi tetap bagi orang-orang mukmin mereka tetap beragama gitu. Tapi bagi orang-orang Mekah tidak dilarang, bahkan dipersilahkan untuk berdiskusi masalah ketauhidan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah titik kesadaran yang dinamakan afala tadzakarun, afala ya'lamun, afala yaqilun, mereka bekerja. Mereka akhirnya berdiskusi antara satu orang dengan yang lain tentang apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka akhirnya ngomong satu sama lain, iya, apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Tuhan itu ya harus satu gitu. Kalau Tuhannya banyak, kira-kira gimana? Iya, kita bayangin umpamanya kita ini budak. Terus kita ini punya bos atau juragan atau tuan itu 10. Kita satu. Kalau dibalik, Tuhannya yang banyak, kitanya yang satu. Tuhan A nyuruh kita ke utara, turun jalan, ya. Nah, umpamanya tuan lagi ibaratkan manusia. Kita punya tuan 10. Tuan yang satu nyuruh kita ke utara, yang satu nyuruh kita ke selatan, yang satu suruh kita masuk ke dalam bumi berguleng, yang satu suruh kita mendaki pohon. Kira-kira yang satu suruh nyembelih ayam, yang satu suruh memanah hewan. Kira-kira orang itu akan bingung apa enggak pada waktu bersamaan? Kira-kira bisa enggak dulu? Kamu disuruh ke utara, ini ke selatan, ini ke timur, ini ke barat, ini suruh masuk leng, yang sana suruh manjat pohon. Itu umpamanya Tuhannya itu banyak. Ya. Kira-kira orang itu kalau yang disuruh itu bingung nggak? Bingung apa nggak? Ya berarti mustahil kalau Tuhan itu banyak. Gitu. Maka ada seorang sahabat yang menyadarkan ayahnya, ayah, kita ini goblok ataupun salah, benar-benar salah.
Kenapa? Ya bener toh apa yang dikatakan Muhammad itu. Terus kenapa? Ini Tuhan ini kan kita beli dari seorang pematung namanya Abu Lahab. Patung ini kalau hidungnya coplok, dia bisa nggak masang sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Patung kalau hidungnya copot bisa masang sendiri nggak? Namanya patung berhala. Kita ini ditipu sama Abu Lahab. Bagaimana bisa dinamakan Tuhan kalau hidungnya coplok aja nggak bisa masang sendiri? Mana mungkin dia bisa nolong? Mana mungkin dia bisa kasih nyawa? Wong hidungnya coplok aja nggak bisa mengembalikan. Harus kita yang masang gitu. Berarti apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu benar adanya gitu. Jadi tidak salah gitu. Benar itu. Berarti kita yang goblok itu kita gitu. Maka ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi, seluruh orang kota Mekah yang hatinya telah mengambil ibrah dan pelajaran tentang Islam, mereka masuk Islam dengan sukarela. Mereka berbondong-bondong afwaja. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang rombongan sore, bersama-sama sekali masuk Islam 5, 10, 100, 60. Bahkan orang Taif orang Taif yang melempari Kanjeng Nabi dengan batu, kerikil dan kotoran unta, mereka semua berdiri mulai dari anak kecil sampai orang tua renta mengantri untuk membaca syahadat di depan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah makanya agama itu pertama kali yang digunakan apa? Mindset, pikiran. Afala tadzakarun. Apa kalian tidak berpikir atau tidak mengambil suatu pelajaran? Afala ya'qilun. Afala ya'lamun. Kamu tahu enggak gitu? Pengetahuan itu tekan dengan pikiran ya. Maka dalil agama ini pertama kali kita nakli dari Quran, yang kedua kita akli pakai akal. Ya kita mau sholat, mau ibadah kan harus dengan akal. Nah makanya Al-Quran itu ada hadis. Nah itu adalah translating akal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran yang dinakal dari malaikat Jibril, dari Allah, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad, dan disampaikan kepada para sahabat sampai sekarang kita ini. Hada utawi iki la afala tadzakarun iku fatu'minna mongko iman sapa sira kabeh. Wa in ta'uddu lan lamun padha ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi nikmati Allah la tuhsu mongko ora bisa ngitung sapa sira kabeh ing nikmat. Bitu tegese ora bisa melanggeri sapa sira kabeh ing nikmat. Fadlan apa maneh antuti ku ing yen to kuat sapa sira kabeh syukraha ing nyukuri nikmat. Innallaha sunna Allah iku la ghafurur rahim. La ghafurun yang tindak kang akeh ngapurane rahim untuk dat kang welas asih. Gitu. Kalau kalian disuruh ngitung ya, ngitung nikmat Allah nggak bisa ya. Pokoknya Arul, kamu dari bangun tidur sampai sekarang udah berapa kali kamu mengedipkan mata? Bisa ngitung nggak? Bisa nggak kamu ngitung berapa kali? Berapa kali kamu bisa nggak kamu ngitung? Baru mengedipkan mata ya. Pokoknya kaya Mbak Erna, kowe kon ngitung berapa kali kowe ngutik-ngutik tanganmu mulai dari bangun tidur sampai sekarang. Bisa ngitung nggak? Nggak bisa ya. Berapa kali kita membuka tangan, menggenggamkan tangan? Berapa kali kita menghirup nafas? Kira-kira Juli Sarah, Juli kowe jajang ngitung.
Kowe temu mlaku awet tangi turu sampai sekarang berapa langkah? Bisa ya ora? Ya bisa. Burung ngangop, burung mangop cangkem burung ngedeke moto. Burung berapa ribu kekuatan suara yang sudah kamu masuk ke dalam telingamu. Berapa titik cahaya yang sudah Allah Ta'ala izinkan memasuki retina kamu sehingga kamu bisa melihat alam dunia ini. Ya enggak? Loh, orang kena penyakit operasi katarak, operasi kornea mata ya, operasi mata itu hanya untuk supaya matanya ini bisa melihat cahaya. Ya, 1 titik, 2 titik itu namanya piksel ya. Ya. 720 piksel 1080 piksel dan sebagainya. Itu semuanya butuh supaya bisa melihat. TV itu supaya bisa mengeluarkan cahaya itu kan ada namanya piksel. Seperti mata juga begitu. Mata ini pamannya kayak nindi gitu, mau lihat ayam gitu. Jadi ayam itu terbuat semua penampakannya ada dari cahaya-cahaya. Jadi mata kita kalau nggak bisa lihat cahaya nggak bisa lihat. Ya. Itu karena izin Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya nggak? Coba kalau matamu tidak diizinkan melihat piksel bias dari cahaya-cahaya alam semesta ini, bisa nggak lihat? Nggak bisa. Ngedip-ngedipkan mata apanya nggak bisa. Makanya kita alhamdulillah. Kalau andai kata kita disuruh menghitung segala macam nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Ya. Hai suyun imu yang dalam sekiranya paling nikmat Allah alaikum mengatasi sira kabeh. Ma'a taksirikum sartane pepeka sira kabeh. Wa isyanikum lan olai durhaka sira kabeh. Wallahu ta'ala Allah iku ya'lamu mudanini sapa Allah ma ing perkara tusirruna kang padha nyamarake sapa sira kabeh. Wa malan perkara tu'linuna kang padha ngedingake sira kabeh. Dan Allah itu mengetahui segala macam yang kamu katakan ataupun tidak kamu katakan, yang kamu rahasiakan maupun kamu nyatakan, itu Allah tahu. Maka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus takwa fisirri wa alaniyah, di dalam tingkah tidak dilihat orang ataupun dilihat orang. Karena apa? Walaupun tidak ada mata manusia yang melihat, Allah Ta'ala melihat kita. Dalam kesendirian kita, dalam ketaatan kita, dalam kekufuran kita, semua Allah Ta'ala lihat. Allah melihat segala amal kita. Kalau amal baik, maka akan diberikan pahala yang besar, luas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waladina anta mengake tada'una waladina anta berhala ake tada'u kang podo nyembah sapa sira kabeh bitahe kelawan den maca ta wal ya ilannya tak buduna tegese podo nyembah sapa sira kabeh min dunillahi sanging saliyane Allah wa hum utawi alladina tada'una iku alasnamu pira-pira berhala la yakhluquna syai'a ora bisa ndadekake apa alladzina syai'an ing suci-suci wa mutai alladzina iku yukhlaquna den dadekake sapa alladzina. Maka iya apa yang didiskusikan oleh orang-orang kafir Mekah waktu itu, loh gimana kita ini gendeng Mbak ya, berhala ini tidak bisa ngasih kita uang, ngasih kita rezeki. Apa? Berhala ini yang bikin aja kita kok. Kita yang kaya kasih uang Abu Lahab suruh bikinkan. Wahum yukhlaqun, tidak bisa dia nyiptakan tapi dia yang diciptakan. Berhala ini orang yang kaya bikin Tuhan dari emas ya. Orang yang agak kaya dari perak, yang di bawahnya dari tembaga, yang di bawahnya dari apa lagi? Dari besi dan seterusnya. Makanya Abu Bakar Umar itu pernah satu kali itu
Dia itu sering melamun sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Terus kemudian pengawalnya tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau kadang-kadang itu kok senyum-senyum sendiri? Maka Sayyidina Umar menjawab, ya, aku itu kadang ingat dulu waktu aku masih menjadi orang kafir Quraisy, menjadi orang jahiliyah, menjadi orang musyrikin, aku tuh ingat hal yang lucu dalam hidupku. Jadi aku ini seorang penyembah berhala yang taat waktu itu. Jadi di rumah aku nyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu selalu aku sembah. Aku bahkan bikin Tuhan Lata itu dari emas. Aku pagi menyembah, siang menyembah, sore menyembah. Bahkan ketika aku pergi, selalu aku bawa Tuhan itu. Walaupun bentuknya kecil. Ini Tuhannya di bawah kecil ini. Kalau sekarang mungkin bisa di kayak siwak, mungkin bisa dikantongin begini. Jadi Tuhan apa? Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, kecil-kecil. Hari Senin bawa Tuhan Lata. Hari Senin, Selasa bawa Tuhan Manat, Hubal gitu. Suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang berburu, dia lupa gak bawa Tuhan. Mulai dari pagi dia berburu, nggak dapat buruan. Dia akhirnya waktu asar ingat, oh ini kesialan ini karena aku nggak bawa Tuhan. Dibuka-buka memang nggak bawa Tuhan. Terus dia akhirnya mengambil korma. Mengambil korma. Korma itu kan segini-segini ya. Kormanya itu ditumpuk-tumpuk begini. Dikasih lidi, ditancepin dari tangan gini. Jadi dia bikin Tuhan Hubal itu dari korma ini. Jadi ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya gitu. Terus ditaruh, udah dipasang kepalanya, ditaruh begini. Tuhan kasihlah saya hewan buruan gitu. Itu Umar. Ya dia nyembah-nyembah Tuhannya itu. Kemudian sampai menjelang maghrib nggak ada satupun hewan. Sampai pada suatu ketika dia itu lapar, kelaparan. Ya aduh, perutku lapar. Ya. Tuhan, mohon maaf ya, aku sudah lapar ini. Sampai maghrib aku nggak dapat hewan buruan. Boleh nggak? Mohon maaf, kamu poklek tanganmu untuk makan. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab memutus tangannya Tuhannya. Ya. Makanya ketika sudah jadi khalifah, ya aku dulu kok jadi orang itu goblok sekali. Kok bisa diperdaya oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi yang membuat usaha atau pabrik industri Tuhan. Jadi pekerjaan Abu Lahab itu tiap hari itu bikin Tuhan. Ya Tuhan mana, Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu. Pagi mungkin dia bikin kepalanya, nanti siang bikin tubuhnya, sore bikin kaki, besok dijual gitu. Tuhan, iya siapa yang mau beli Tuhan? Gitu kayak boneka gitu. Ini Tuhan kalau beli 5 gratis 1 gitu. Tuhannya diobral. Itulah Abu Lahab, tukang penjual apa? Tukang penjual Tuhan. Na'udzubillah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid, ya usahanya Abu Lahab terancam hancur. Makanya dia memusuhi mati-matian kanjeng Nabi Muhammad SAW. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tuh gak bisa menciptakan apa-apa. Contohnya seperti Umar itu. Dia ketawa-ketawa kalau ingat begitu kegoblokannya waktu masih menyembah Tuhan. Yusawwiruna tegese ngrupake apa? Alladzina minal hijarati sangking watu. Wa ghairi halalane hijarah amwatun tur iku awa-awan kang mati. Laruha kang ora roh iku maujud. Laruha kang ora roh iku maujud.
Ruha kang ora ana roh iku maujud. Ruha ora ana roh iku maujud ing dalem alladzina khabar niku khabar sanin tur kang nomor loro ghairu ahyain kang ora urip tak itu niku ngukuhake wa ma yasuruna lan ora weruh apa asnam ayil asnamu tegese pira-pira berhala ayyana ing dalam waktu kapan wakta yub'asuna tegese waktune den tangekake sapa makhluk ayil khalqu tegese makhluk fa kaifa yu'baduna mongko hale kaya apa den sembah apa asnam id karana la yakunu ora ana iku ilahan aran pangeran ilal khaliqu kejaba kang dadekake al hayyu kang sugeng al alimu kang udaneni bil ghaibi kelawan perkara samar ilahukum mutai pangeran sira kabeh al mustahiqu zat kang amrih ngahai lil ibadati maring den sembah mingkum sanging sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji lana dira ora madani iku maujud lahu maring ilahu wahid fi dzatihi ing dalem fi dzati ing dalem dzati ilahu wahid walalan ora fi sifati ing dalem sifate ilahu wahid wa huwa utawi ilahu wahid iku Allah Ta'ala Falladzina mongko temake la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat iku qulubum utawi alladzina iku mungkiratun kang angas jahidatun tegese angas lil wahdaniyati maring sifat maring tauhid kepada Allah wahum utawi alladzina la yu'minuna bil akhirah iku mustakbiruna kang gumedhi-gumedhi kabeh mutakabbiruna tegese gumedhi-gumedhi kabeh anil imani sangi iman biya kelawan wahdaniyah al-fatihah.